Saat kita lelah dengan segala pekerjaan dan tuntutan lain, rumah menjadi tempat yang nyaman ya untuk kita kembali. Tapi kalau rumah kita kondisinya seperti yang satu ini, mungkin malah bisa bikin kita tambah stres deh. Di Guangzhou, China, terdapat sebuah rumah yang berada di tengah-tengah sebuah jembatan yang baru dibangun bernama Haisuyang Bridge. Foto yang dirilis oleh media lokal di sana memperlihatkan bagaimana rumah itu terhimpit seperti sandwich di antara jalan raya yang dilalui banyak kendaraan bermotor. Kondisi ini diperparah dengan dibangunnya tembok tinggi yang menjadi pembatas jalan dan tentunya bikin kita bingung bagaimana orang di rumah tersebut bisa keluar. Sang pemilik rumah bernama Miss Liang mengaku bahwa ia menolak menjual rumahnya kepada pihak pemerintah karena tidak diberikan rumah pengganti yang berada di area yang nyaman. Negosiasi tersebut sudah berlangsung sejak 10 tahun lalu dan pemerintah tidak berhasil membongkar rumahnya. Namun pembangunan harus tetap berjalan, jadilah rumah yang disebut Nail House tersebut diterabas Haisuyang Bridge. Miss Liang menjadi satu-satunya yang menolak pindah di antara 47 rumah tangga dan 7 perusahaan yang tadinya ada di sana. Sangat tidak terbayangkan betapa tidak nyamannya tinggal di sana, tapi sang pemilik seperti tidak peduli dengan pendapat orang-orang. Gimana ya rasanya pagi hari dibangunkan bukan oleh alarm, tapi oleh klakson mobil? Mungkin Miss Liang tahu jawabannya. Kalau menurut kamu kondisi rumah tadi masih wajar, gimana dengan yang ini? Sebuah bangunan yang entah masih dapat disebut rumah ini berdiri di sebuah lahan di wilayah Raiyan di Provinsi Zhejiang, China. Dari tampilannya sih, kayaknya ini sebuah apartemen yang sudah diruntuhkan beberapa sisinya. Kok bisa gitu ya? Sheng Meiju, sang pemilik tempat ini mengatakan bahwa ia menolak pindah dari hunian tersebut saat ada program pembangunan plaza bisnis baru. Alasannya karena ia tidak senang dengan jumlah kompensasi yang ditawarkan kepadanya. Karena hal ini, pihak pengembang pun melakukan penghancuran terhadap apartemen di sana, namun menyisakan satu blok tempat unit Meiju berada yang tepat berada di bagian ujung bangunan. Walaupun kondisinya seperti itu, Meiju tetap mendatangi rumah tersebut setiap hari. Ia melakukan itu untuk berjaga-jaga jika suatu saat pihak pengembang menghancurkan apartemen tersebut secara diam-diam. Tanpa pasokan air dan listrik, Meiju berusaha menyesuaikan hidupnya di sana. Ia pun mengunjungi rumah temannya setiap hari untuk meminta air dengan menggunakan beberapa ember. Wah, repot juga ya. Pada masa kini, negara China memang sudah menjadi kekuatan ekonomi baru di dunia. Investasi di bidang perumahan real estate dan infrastruktur lain tidak terbendung. Gedung-gedung, bandara, dan jalan raya bermunculan dengan sangat cepat yang terkadang lebih cepat daripada negosiasi pemerintah untuk meyakinkan orang untuk pindah. Keberadaan Nail House atau Dingzhihu dilihat sebagai simbol pemberontakan terhadap kekuatan ekonomi besar yang mengontrol pembangunan. Di China, perlawanan terhadap negara bisa bikin seseorang jadi terkenal, seperti Wu Ping yang menentang pembangunan mal di wilayah Chongqing pada tahun 2004. Dalam kasus Nail House, kompensasi bagi keluarga yang rumahnya akan dibongkar selalu menjadi sumber masalah utama. Penawaran yang diberikan pemerintah didasarkan pada nilai properti saat ini yang kemungkinan besar tempat tinggal penggantinya akan jauh lebih rendah secara kualitas. Pemindahan paksa orang-orang ini juga menyebabkan kehancuran komunitas dan kerusakan psikologis akibat stres. Pada 2008 lalu, keresahan ini pernah disuarakan oleh peneliti dari London School of Economics and Political Science, namun tidak memberikan perubahan signifikan. Ini karena partai pemerintah yaitu China Communist Party selalu hadir di segala bidang sosial dan ekonomi yang membuat rakyat sangat sulit untuk bisa melakukan perlawanan hukum terhadap negara. Wah, rumit juga ya. Gimana nih menurut kalian? Nah guys, itu tadi informasi yang dapat TSP berikan kepada kalian semua. Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa and have a nice day.